Justru kalau dia tahu nonton konten kita ini, justru dia berharap ingin basah terus. Basah terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman kembali lagi di rumah kami ya, rumah baru kami yaitu adalah GGS. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang apa, Cing? Apa? Ele. Emang boleh gitu ya? Nah, emang boleh. Nah, saat ini kita mendatangkan materi namanya ya. Iya. Bukan lah ya. Narasumber Narasumber ya yang sangat luar biasa. Narasumber itu terdiri dari dua kata. Nara dan sumber. Dan pidana. Artinya Nggak apa? tahu. Aku nggak tahu juga itu nara dan sumber itu. Lanjut. Nah, ya, mungkin teman-teman tahu ya, mungkin teman-teman tahu bisa tulis nanti di kolom komentarnya. Karena Yang tahu dapat hadiah ya. Nah, boleh lah, boleh. Nah, yang tahu nanti THR. bisa dapat hadiah THR. Nah, nanti dikirim aja ke Instagram saya lah ya. Ini Nanti saya kayaknya- kasih THR. THR itu seikhlasnya ya. Iya. Tunjang. Ya, Instagram saya @ferdi_andre_renaldi, hurufnya kecil semua tanpa spasi. Biar apa? Biar di follow. Ya teman-teman. Menarik banget ya. Jadi Emang boleh? Emang boleh. Boleh. Yang boleh. Yang boleh. Yang boleh. boleh. Berarti yang minta gitu berarti followernya masih kecil. Oke, next. Ya itu teman-teman. Jadi insya Allah kita hari ini segmennya adalah emang boleh. Ya, nah, jadi kita emang boleh ini konsepnya bertanya kepada Ustaz. Kayak mana tadi namanya? Oh gitu. Bukan bukan gitu ya? Boleh. Boleh ya. Ya udah. Ya. Yang penting dia kepanjangannya itu emang boleh gitu ya. Emang Nah, boleh. Iya, itu saat. Nah, jadi kita kedatangan Ustadz kita yang sangat luar biasa ya, Ustadz yang memang mungkin dia setongkrongan sama kami ya. Iya nggak sih? Gitu ya. Kalau umurnya agak sedikit di atas. Dia masih abang-abangan kami lah ya, Ustadz yang luar biasa Ya, ya. sebenarnya kalau boleh jujur risih juga sih dengan mereka. Oke, lanjut. Gen Z friendly. Nah, jadi itu teman-teman, ini adalah Ustadz kami yang sangat luar biasa ya. 내가 널 원하고 있단 말야 내가 널 부르고 있단 말야 Namanya adalah Ustadz Marizal. Masya Allah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Sesuai yang dilihat dari kamera. Kayaknya nggak sehat. Pucat ya? Ini lightingnya terlalu tinggi. Soalnya kemarin aturan ini kami kan mau syuting kan, cuma sama Rizal dia nggak balik kan, karena udah tidur sini juga kita kan. Nah dia nggak balik. Oh lanjut. Itu cerita di balik layar. Dan juga kita kedatangan tamu spesial juga, salah satu saudara kita, teman kita yang kemarin tidak ada, sekarang ada. Saudara. Perkenalkan nama saya Wendra Putra. Oke, guys, teman-teman sekalian, kemarin kita sudah bahas terkait hal-hal unik ya, atau Iya. kemarin aib-aib Bulan Ramadan. Nah, kemarin tuh Ustaz, jadi ada teman saya nih, Ya. kayaknya sekampung juga sama Ustaz nih. お前はもう死んでいる。 Nah, nggak usah bicara kampung kita ya. Buka-bukaan kampungnya nanti di Siapa kolom tuh yang komentar mana saja. tadi? Ya pokoknya itulah. Antum aja jadi gini. teman-teman. Kemarin tuh ada teman saya, dia mengaku seperti ini. Dia tuh lagi puasa nih, udah sahur. Kemudian setelah sahur tuh tadarus. Biasanya kan katanya dia tuh tidur setelah tadarus tadi. Nah, kemudian Sahur, Subuh. habis sahur tadarus. sholat subuh dulu, sholat subuh, Sholat subuh, tadarus, tadarus. sebentar, siap tadarus, tidur. Tidur Sampai sampai jam-jam 9. Oke. Tiba bangun jam 9, terbasah kawan nih.
Basah apa? Basah bukan karena banjir, bukan karena hujan. Bukan karena disiram juga. Bukan karena disiram juga. Meleleh. Basah meleleh. Meleleh. Meleleh, apa yang meleleh? Apa yang meleleh? Apa Jadi yang dia meleleh? tuh katanya tuh mimpi basah. Oh, mimpi Itu basah. gimana tuh Ustaz hukumnya? Kalau kita lagi di bulan Ramadan Ya. tidur tiba-tiba mimpi basah itu bagi yang laki-laki gitu ya. Itu perempuan mimpi basah ya. Rezeki. enak ya. Itu gimana hukumnya itu? Apakah puasanya masih apa ya? Bisa lanjut. Masih sah atau batal puasanya? Ya. Itu gimana? Soalnya Itu- kalau itu batal sih. Iya, nggak lanjut puasa. Dia nggak lanjut puasa karena tahu kan? Putus asa dia ada. Justru kalau dia tahu nonton konten kita ini, justru dia berharap ingin basah terus. Gitu. Basah terus. Basah tiap hari. Kenapa? Karena itu rezeki. Oh, rezeki. Iya, ya kan dapat mimpi gitu. Puasa masih boleh lanjut. Oh berarti tetap nggak batal? Enggak batal, dengan catatan itu memang natural mimpinya. Natural ya. Tidak ada embel-embel di belakang mimpi atau pas sebelum tidur menghayalkan sesuatu gitu, gesek-gesek kemana gitu kan. Apa ini geseknya? Mana aja lah gesek-gesek gitu kan. Nah itu nggak boleh gitu. Senam berapa jam? Tapi kalau natural gitu, kalau natural itu ya boleh dikatakan ya rezeki lah itu. Kalau kata guru saya ya rezeki itu. Nah itu Karena di jadi alam bawah sadar mungkin. ya enggak ya sudah lanjutin aja puasanya. Berarti- Jadi dia dibatalinnya puasanya. Dibatalin katanya. Karena nggak tahu hukum kan? Nggak tahu nih ada motif berarti kalau gitu. Iya, Bisa sepertinya. tidak tahu hukum, bisa karena itu dalih saja gitu Iya. untuk membuka diri. Tapi semoga tidak tahu. seperti itu. Kita harapkan seperti itu. Ya. Jadi jelas ya yang teman-teman yang mimpi basah, yang laki-laki di siang hari di bulan suci Ramadan Iya. itu tanpa kesengajaan gitu, maka ya udah lanjutkan saja. Tapi itu tetap mandi junub juga ya? Ya jelas mandi segera untuk mandi bersuci karena kan syarat orang berpuasa itu adalah suci. Ketika kita melaksanakan ibadah apapun ibadahnya syaratnya kan harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, mimpi itu statusnya junub hadas besar, maka harus mandi wajib gitu. Nah kemudian ini Sat, kemarin teman saya juga, tapi cuma beda orangnya. Nah, ini Dibilang dia, banyak temanmu ya. iya betul, banyak teman saya nih. Dia kasusnya sama juga. Followernya banyak dong. Iya. Nah, iya. Jadi dia gini, dibilang dia tuh dia bisa maaf katanya keluar air tadi itu, air Air apa? sperma. Sperma. Ketika lagi meleleh, Muncrat. dia meleleh ketika lagi kerja gitu. Itu gimana tuh, Sat? Meleleh ketika karena gini. Lagi aktivitas gitu. Sebenarnya itu bukan sperma sepertinya. Mazi itu ya, mazi. Mazi. Nah, jadi mazi itu keluar ketika kerja berat atau karena kecapean, Iya. rest itu bisa keluar. Oh, berarti itu bukan sperma. Bukan. Teksturnya sama kentalnya juga. Agak lebih cair. cair. Jadi ciri-ciri sperma itu ini kita ngomongin nggak apa-apa lah ya. Ini kan pendidikan seksual gitu. Iya ya. Ya. Jadi ciri-ciri sperma itu adalah ketika keluar enak. Oh, seperti kata kawan saya. Pas keluar enak. Kalau mazi itu keluar biasa aja gitu, kayak air kita buang Air seni lah. air kencing biasa gitu. Tapi kalau sperma itu enak gitu. Tapi mazi ini termasuk najis. Iya, Termasuk najis. najis, Itu harus kalau kita dibersihkan. keluar mazi itu tetap mandi junub atau tidak? Enggak, dibersihkan aja Bersihkan seperti aja. membersihkan kencing. Oh. Nah, gitu. Berarti Jadi jelas ya. berarti nggak batal juga puasa. Nggak batal. Iya. Jadi makanya dari ciri-ciri itu kan udah bisa kita bedain gitu. Ini apa? Nah, gitu. itu teman-teman mungkin baru tahu istilah mazi ya kan? Tadi kan sama dengan beda dengan sperma kasusnya gitu. Oke. Dan juga sudah tahu kan jadinya kan hukumnya kan nggak perlu Berarti tetap, dibatalin lagi. berarti tetap kan lanjut. Tetap lanjut dengan catatan segera mandi wajib. Ya. Rezeki itu ciri. Rezeki. Nah, kalau Rezeki. bisa tiap hari. Tapi jangan pula dihayalkan. Jangan bangkitkan pemicu. Tapi lucu juga tuh kalau bisa sempat tiap hari gitu ya. Mimpi tapi tiap hari gitu. Gitu. Lancar di atas. Abnormal. Bukan normal.
Kantongnya Itu ada something wrong itu. Ada yang salah itu. Nah, ini ada lagi nih berkaitan dengan puasa juga kan. Karena kita kan memang membahas tentang puasa kan. Ya. Nah, ini kan kami kan kemarin itu kan membahas tentang aib-aib kan, tentang aib-aib juga kan. Nah, itu kan ada Emang boleh bahas aib bulan puasa? waktu kecil. Ayo sebelum hijrah. Dan itu sih aib pada umumnya dilakukan oleh orang. Gitu. Bukan Oke. aib orang juga kan. Oh gitu. Oke. Ya kan kita orang kecil kan. Oh iya. Dilakukan orang lain. Bukan aib, sebelum bukan hijrah. aibnya hewan ya. Bukan, orang gitu ya. Oke. Nah, itu jadi kemarin tuh ada juga kan teman kami itu ketika kecil itu mandi-mandi gitu kan. Ada yang mandi di sungai, ada yang mandi di rawa gitu kan, tengah-tengah sawitan gitu. Nah, itu kan puasa. Terus kentut. Nah, ada yang bilang bahwasannya kalau kentut di dalam air itu batal. Itu gimana, Ustaz? Oke, kentut dalam air Iya. Batal. Batal enggak? batal. 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 Kalau Kenapa? sambil minum. Oh. Kentut kan? Oh, gitu. Nyelam gitu Itu kan? aja batal juga. Kalau sambil makan deh. Emang bisa? Kayak video yang kemarin. Emang bisa gitu. Nah, tapi Ada selisih ya, aja. tapi ya mayoritas ulama berpendapat bahwa kentut di dalam air itu tidak membatalkan puasa, tapi sebagian berpendapat bahwa hukumnya makruh. Yang roji pendapat yang paling banyak. Pendapat paling banyak itu boleh. Boleh. Nah, cuman kalau saya pribadi itu mengadopsi yang makruh. Kenapa? Karena gini loh. Pernah ada yang anak IPA, fisika, kimia. Kimia. Ya kan? Jadi ketika ini kita praktekkan nggak apa-apa ya, agak vulgar sedikit ya. Ini kan lubang kentut nih ya. Lubang anus. Ini kan kalau nggak kentut terbuka atau tertutup? Itu buka lah. Tertutup. Kalau nggak kentut. Ya. Oh, kalau itu Kamu juga nggak mau. NANI?お前はもう死んでいる。 Lulus nggak sih dia? Lupa kan? Oke. Pertanian. Jadi kalau udah pindah mazhab ya. Nah, jadi ketika nggak kentut kan itu tertutup nih lubang anus ini. Tapi ketika dia mau kentut, tentu terbuka. Terbuka di sini air, di sini udah udara. Ini kan air tidak akan bisa masuk. Kenapa? Karena lihat tekanan yang mana yang paling kuat. Tekanan dari dalam atau tekanan dari luar. Terus pasti tekanan dari dalam dong yang lebih kuat. Kenapa? Karena kentut tadi keluar angin, keluar angin. Ya enggak? apalagi dalamnya racing kan. Iya. Teleponnya racing ya. Ada yang kawan kita. tum gitu. Tekanan Berarti nggak ada yang masuk tuh, Ustaz? Hah? Nggak ada yang masuk itu. Nah, itu dikhawatirkan. Kan ada celah nih. Ada celah. Kalau kentutnya racing kan kelihatan tuh kan. Ada kalau divisualkan tuh bulatnya dup gitu kan. Jadi di awal besar, tekanan di akhirnya kecil. Kecil, ya. Nah, di antara tekanan 1 dan tekanan 2, gelembung 1 dan gelembung 2, di situ ada celah tekanan dari luar masuk. Khawatir, Airnya kan? dikhawatirkan gitu. Makanya dihindari gitu. Tapi tergantung sih, yang jumhur ulama mengatakan masih dibolehkan. Cuman kalau kita lihat secara faktanya tuh ada kemungkinan bisa menyebabkan air masuk ke dalam lubang anus. Ketika air masuk ke dalam lubang anus kan, ini kekhawatiran sih, uzan sih, gitu. Jadi kalau teman-teman mau kentut, ya naiklah dulu. Ya naik aja sih. Biar tekanannya lebih. Ini senang pula gitu ya. Makin Coba dalam lihat tekanan kan. tinggi ya. Apalagi di kolam renang gitu kan. Belum gitu. Iya. Iya, jadi itu Kalau udaranya ini kuning-kuning dulu. Ada sensasi gimana gitu ya. Yang kalau keluarnya batangan, kalau cair. nggak kebayang. Ya. Ya kalau di kampung di sungai-sungai biasa. Satu gitu lewat, ya. lewat dia. Kolam renang. Tadi Ada berubah kuning. yang tadinya masuknya bayar di kolam renang kan keluar bayar lagi. Tagihan apa Pak? Tagihan bersihkan kuras lubang gitu. Jadi itu ya teman-teman ya, lebih baik jangan dilakukan. Iya. Dia dikhawatirkan ya. Tapi kalau yang mengadopsi pendapatnya jumhur ulama tadi boleh ya, boleh saja nggak apa-apa gitu. Cuman
Kalau saya pribadi itu lebih menghindari itu. Iya. Makruh kan bukan berarti membatalkan puasa juga. Iya. Kecuali udah nggak tahan lagi ya, terlepas. Bang! Kontrol ya. Nah, ya. Kontrol.